Halo, selamat malam, selamat datang kembali di Adu Perspektif, tempat kita beradu gagasan, beradu pendapat, beradu argumen, tapi belum tentu ada kesimpulan ya. Namanya demokrasi belum tentu harus ada kesimpulan. Ada kesimpulan, tapi karena Anda semua penontonnya sudah sangat pintar dan jenius, terutama Anda netizen-netizen, silahkan simpulkan sendiri. Silakan simpulkan sendiri, silakan berpihak sendiri, dan silakan tentukan apa keberpihakan Anda setelah diskusi kita. Iya, Kita sampaikanlah ke keluarga-keluarga terdekat Anda, saudara. Ini Anda kayak misionaris Anda. Iya. Dan Adu Perspektif ini kali kedua, minggu kedua kita hadir untuk menyapa Anda semua, memberikan sebuah diskusi yang mudah-mudahan menarik dan memberikan kekayaan perspektif bagi Anda terkait dengan isu-isu sosial politik dan demokrasi. Dan ini adalah hasil kolaborasi detik.com atau Detikcom dan Total Politik. Yoi, kolaborasi yang asimetris. Gimana tuh? Karena menguntungkan satu pihak. Betul. Total Politiknya yang diuntungkan. Betul. Gitu kan. Ini dalam undang-undang TPKS yang baru itu ada relasi kuasa yang timpang ini. Ini kayak abang ngajak adik makan-makan pas weekend-weekend itu, bro. Jadi terima kasih Detik.com dan terima kasih juga untuk Anda semua yang tetap setia menantikan Adu Perspektif setiap hari Rabu jam 8 malam. Mulai jam 8 malam, berakhirnya kita nggak tahu jam berapa. Berakhirnya seikhlasnya aja. Betul. Dan seperti biasa kami berdua menjadi host cabutan di acara ini. Betul. Ada Budi Adiputro dan Ari Putra, dan minggu ini kayaknya karena acara kedua kita jadi tidak terlalu normatif seperti minggu lalu. Betul. Ya, minggu meskipun lalu Ari agak asam lambung ya. Tapi gini, kita mau kasih disclaimer dulu nih. Ini karena kita sudah sudah swab antigen dan hasilnya mudah-mudahan dan alhamdulillah masih dalam keadaan sehat semua. Kita izin untuk melepas masker pada malam hari ini supaya Anda bisa melihat wajah Ari yang tengah menahan rasa asam lambung dengan clear. Dan kita tidak hanya berdua, Ri. Sudah ada bersama senior kita sekarang, redaktur senior, wartawan senior. Ini untuk senioritas itu kita sebutkan karena memang umurnya jauh di atas kita, aja tua. Seniornya senior. Dan Dewan Redaksi Detikcom ada Mas Alexander Sudrajat. Halo, selamat malam. Malam Mas Budi, Mas Ari. Sudrajat. Ini karena kita temanya nih, Mas Ajat, ceruk Partai Islam bertahan atau berpindah. Nah, karena bicara mengenai ceruk Partai Islam, kayaknya kan namanya Alexander Sudrajat. Kita panggilnya Sudrajat Alexander aja kali ya. Atau Sudrajat Iskandar. Pertama pertanyaannya sebelum dimulai, gimana perasaannya lihat bumper Adu Perspektif tadi, Mas? Biasanya kan ini Anda belak-belakan nih. Penguasa belak-belakan. Betul. Ngeri euy. Gila, disuruh tinju. Kenapa nggak lo pasang adu tenis? Itu kan adu taktik juga ya. Betul. Kenapa harus adu jotos? Tinju juga adu taktik gitu. Tapi lebih ke Tapi Mike Tyson, gue nonton Mike Tyson dulu, begitu nonton nih, ting, ronde 1 nih. Begitu kita ambil kopi sebentar, 5 menit udah langsung knock out gitu. Nah, artinya tergantung siapa yang bertinju nih, Mas. Ya kalau yang bertinju punya taktik, ya pakai taktik. Tapi kalau yang bertinju nggak punya taktik, ya tetap aja gitu. Sama aja gitu. Nah, gini Kang Ajat, kita Dulu gue mau protes senior. Lu tau nggak senior sih? Gimana? Kan wartawan senior, redaktur senior. Itu singkatan dari seneng bini orang. Ya gue nggak termasuk itu loh. Gue tipe loyal, setia. Gue baru tahu Bos ada istilah itu. Iya kan? Ini mungkin era-era baby boomers dan flower generation ya. Ini kayaknya sama teman-teman kurang relate tema itu juga ya. Betul, tapi nggak apa-apa. Kita gap generasi itu kita menjadi jembatan antara generasi ini ya, Kang Ajat. Tapi kita menarik Kang Ajat. Jadi kesan makin tua aja gue loh. Kang Ajat. Alexander Sudrajat, yang hari ini kita sebut Sudrajat Alexander, mengikuti tema mengenai ceruk Partai Islam. Ini gimana Ri? Coba kita elaborasi dulu dengan kan banyak redaktur senior Detik ini. Pikiran-pikiran Mas Ajat yang bilang bahwa ini udah selesai. Pikir Mas Ajat. Detik. Detik gitu. Sorry. Ya kan beliau yang memikirkan Detik. Memang dia Louis XIV, le état semua. Saya adalah Perancis. Saya adalah Detik kan gitu. Iya, beliau yang memikirkan dia. Gitu. Iya. Jadi pikiran-pikiran gitu soal bagaimana Partai Islam ini segmentasinya terus menyusut gitu. Dan ini menjadi perdebatan sejak sidang konstituante kayaknya kan. Iya kan. Agak filosofis sedikit. Tapi saya mau coba turunkan sedikit 2 oktav ke bawah supaya masyarakat bisa ngerti Kang. Kenapa Detik dan Total Politik pada hari ini merasa perlu juga dan perlu kembali mengingatkan dan membahas lagi mengenai ceruk suara Islam, mengenai Partai Islam.
Dan apakah ini akan ada pergeseran-pergeseran, apalagi kalau kemarin kita lihat ada salah satu ketua umum partai saya nggak tahu partai Islam atau partai tengah atau partai kanan, partai kiri yang menganggap bahwa ya sekarang waktunya kita kembali ke Islam tengah. Itu gue juga nggak tahu pemilihan topiknya ya. Tak kirain ini disponsori PAN. Loh, yang paling pan itu Anda, Bos. Pakai baju biru. Coba kaos kaki biru kan. Ya. Masker tadi biru juga ya. Masker Jadi biru. kalau kita bicara partai Islam di dalam hasanah perpolitikan nasional, memang sejarahnya itu hanya pada pemilu 55 dia bisa unggul. Unggul dalam artian masuk 3 besar ya. Setelah PNI, waktu itu kan Masyumi, kemudian NU, kemudian PKI. Tapi setelah pemilu-pemilu selanjutnya, wassalam tuh. Di masa Orde Baru tinggal P3. Gabungan dari macam-macam partai. Memasuki era reformasi, bermunculan kembali partai-partai Islam, tapi itu pun seleksi alam berlaku, dan sekarang boleh dibilang tinggal berapa? Tinggal PKB, tinggal PAN, PKS ya, PBB sudah almarhum kemarin. PKB, PAN, PKS, PBB. P3 ya, P3 juga suaranya merosot jauh dan diramalkan pemilu yang akan datang 2024 juga ikut wassalam tuh kan. Oh, terkena abrasi ya. Terkena abrasi. Banjir rob ya. Ya, dengan berbagai macam sebab tentunya. Dan 3 partai Islam atau kita sebut ya, kita klaim lah, kita klasifikasi sebagai partai Islam. PKB, PKS, PAN yang masih bertahan dengan suara relatif signifikan pun kalau kita melihat survei-survei terakhir 2021 kemarin juga suaranya juga menukik. Iya. PKB yang dari 9,6, surveinya Kompas, surveinya LSI, SMRC, itu bilang turun ke 5. PKS pun 5. PAN juga relatif turun. Dari 6, jadi berapa? Jadi 5-an juga gitu. PKS kayaknya naik deh dari 2014 ke 2019. Enggak, kalau 2014 ke 2009 memang naik, tapi 2024 juga dia diramalkan akan turun macam itu. Jadi kalau ada yang bilang ya partai Islam wassalam bakal akan menemui buktinya ya 4 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Terharu. Ini tergantung wassalamnya pakai apa nih? Wabila taufik wal hidayah atau wassalamualaikum ila aqwamitorik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Mas Hajar, kita ngelihat hari ini lah dalam fakta demokrasi elektoral kita hari ini gitu. Bagaimana memang partai-partai besar memang partai-partai yang berhaluan nasionalis gitu ya. Tetapi banyak juga faktanya partai-partai nasionalis di tingkat daerah gitu mengeluarkan peraturan-peraturan yang bernuansa syariah gitu, bernuansa untuk mengambil ceruk massa kelompok Islam gitu. Sebut saja perda-perda bernuansa syariah gitu. Nah ya itu kan yang pada akhirnya dia sendiri tanda petik ditolak. Suaranya terus tergerus. Kita lihat di Aceh yang punya banyak banget perda syariah, apakah partai Acehnya menang? Kan enggak gitu. Artinya orang semakin kesadaran dalam berpolitik, bawa bendera agama, simbol-simbol agama itu udah mulai wassalam lah. Nah, kalau pembaca Detik Semakin sendiri rasional. gimana Kang? Kalau kita lihat traffic dan trennya gitu ya, ketika para politisi menjual keagamaan, menjual kesolehan, simbol-simbol kesalehan gitu ya, itu cukup dapat respon yang baik apa enggak? Secara traffic dan secara atensi ya. Ini kan mungkin bisa menggambarkan sedikit banyak. Untuk isu-isu tertentu itu memang trafficnya selalu tinggi ya bahwa Islam. Sebetulnya di luar politik, saya mau kasih tahu juga, Detikcom itu punya kanal baru. Saya sekalian promo. Nah, mantap. Ini sebenarnya ini justru situ, untuk kan? menceruk bagaimana gairah masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu terhadap Islam itu makin meningkat. Makanya kita punya namanya rubrik hikmah, khusus konten-konten Islami itu. Bila selama ini konten-konten Islami misalnya hanya dimonopoli oleh misalnya sebutnya Republika misalnya ya. Nah kita ngelihat, wah ini pangsa pasar yang secara komersial boleh juga nih gitu kan potensi iklannya. Makanya Detikcom dalam setahun terakhir kita dan Januari tahun ini diresmikan kanal khusus Islam itu Hikmah namanya, Hikmah dan Pendidikan. Mulai 2022 ini kalau kan. untuk politiknya sangat relatif.
tidak berdasarkan apanya, tapi lebih ke siapa yang ngomong, siapa yang lagi ngomong, apa isu yang lagi diomongin, pasti. Nah, Kalau yang kemarin di Pilpres tentu setiap terkait 212, terkait Rizik Syihab selalu tinggi. nah. Meskipun itu saya pribadi tidak termasuk yang setuju dengan Hanya Anda pola-pola pribadi nih ya, pemerintah. bukan mewakili Saya, institusi ya? Tidak. Ya. Karena buat saya itu nggak mencerahkan, tidak mencerdaskan. Ini gua ngeri bos, kita agak berjarak lah. Gua nggak mau ikut-ikutan kalau gini sama Kang Ajat. Itu yang kameramen aja deg-degan bro. Gemeteran. Iya, langsung diumpetin ID card-nya nih. Gue juga bakal dikomplain masuk dalam nih. Tapi Kang, iya. Torik nggak pulang nih nungguin. Tapi Kang Ajat menarik. Kalau bicara mengenai keislaman gitu ya, ini bicara mengenai siapa yang bicara. Siapa komunikatornya, itu yang kemudian akhirnya mengundang clickbait dan mengundang perhatian publik. Nah, gua mau undang nih Kang, 2 orang narasumber yang kalau dia bicara, kalau dia berkata-kata, kalau dia berkomentar atau beropini, ini selalu mengundang clickbait juga. Ya, namanya udah jadi judul detik bro. Nah, misalnya, Ya itulah. Anda jangan pancing-pancing. Iya. Ini bahaya, penontonnya banyak daripada channel kita bro. enggak, karena minggu lalu saya sudah kena dungu sama Torik. Anda yang masih selamat dari kedunguan itu. Oke, yang pertama kita akan undang siapa nih? Yang pertama. Ini clickbait juga Ya nih. clickbait dan selalu menjadi pembicaraan di mana-mana. Dan beliau ini, Dit, satu-satunya anggota DPR RI yang punya gedung sendiri di Senayan. Wah, kok bisa? Iya, nama gedungnya Pujasera. Silakan Bapak Mardhani Alisera. Silakan Pak. Bang Mardhani. Jauh banget. Tepuk tangan. Halo, ini mas saya di sini, nggak ada mas saya, Bang. Halo Bang Mardhani. Di sana Bang. Biar Selamat nanti saya di malam, ujung, Bang. Bang di sana. Siap. Lihat, Bud. Thank you Bang. Ini ya. Thank you Putih, for coming. biru. Ini Bang Mardhani, ini Kang Ajat yang biasa galak sama PKS Bang. Paling diingat. Gue wawancara presiden PKS. Iya benar-benar. Udah keren ini. Iya. Gue juga dulu pernah bos bermasalah dikit. Gak apa-apa. Oke, yang kedua ini juga clickbait, Ri. Clickbait. Ya. Beliau adalah seorang akademisi komunikasi politik dari Universitas Indonesia yang sekarang juga banyak menjadi konten kreator. Iya. Saya nggak tahu apakah dia lebih sering ngajar atau lebih sering bikin Iya. konten. Ngeri, sebenarnya. mahasiswanya banyak bro. Bener. Di channelnya. Umatnya banyak ini. Mahasiswa itu. Iya, dan gue nggak berani ngeledekin karena gue di event sebelumnya udah ngeledekin dia. Ampun senior suhu. Kita langsung undang Bang Ade Armando. Waduh, ini nama yang anomali. Kita harus panggil Bang tapi panggil abis itu Ade. Ayo, halo Bang Ade. Aduh, perspektif harus gini. Ampun Bang. Ampun ya. Ampun Bang Ade. Oke. Ini kita bicara. Ini Ini kita mau semua buka, saya buka ya. Iya. buka. Kita semua Coba. udah. Tadi udah antigen. Betul, juga tapi udah. kita nggak tahu hati kita bagaimana kan, apa sudah bersih dari virus atau Oke Ri, gimana Ri? Coba kita eksplorasi nih dialog Iya, ini. Jadi jadi- judulnya Ceruk Suara Islam atau Ceruk Partai Islam, apakah bertahan atau berpindah? Iya. Ini kalau Baik. kata Kang Ajat ini topik yang sudah usang sebenarnya karena tiap pemilu kita bicarakan, tapi ada momentumnya. Iya. Sayang si pemicu momentum telat datang. Iya, dan ini juga banyak juga orang yang masa-masa di mana partai ini menjadi sangat kanan, tiba-tiba sangat asik gitu kan, tiba-tiba sangat kiri Iya, gitu kan, tiba-tiba Cuma- mencalonkan Pak Harto jadi pahlawan nasional. Iya betul, nah, itu Bang Mardhani. Jadi apa PKS sudah melihat realita lain atau gimana sih? Gitu? Enggak ada. Ini. Bicara mengenai ini kita langsung aja nih. Sebenarnya pemicunya adalah pidatonya Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang sebelumnya dianggap paling tidak sama Alexander Sudrajat, yang dalam topik ini kita balik namanya Sudrajat Alexander karena bicara Partai Islam. Jadi Alex nggak boleh di depan. Iya, Sudrajat dulu Alexander kan. Itu panggilannya Ajat kan. Jadi bisa kita bolak-balik. PAN itu menjadi salah satu yang dianggap memiliki basis Islam atau quote unquote Partai Islam. Nah, tapi kemudian dalam pidatonya Pak Zul itu menganggap tiba-tiba mengatakan bahwa kita waktunya untuk Islam menjadi Partai Islam Tengah, kembali ke Islam Tengah. Iya. Nah, PKS merasa Dan gimana? Di saat bersamaan viral lah salah satu petinggi PKS yang tidak beragama Islam. Nah. Momennya sama-sama nih mirip-mirip nih gitu Betul, kan. betul. Ya, jadi ada dua kejadian itu Bang Mardhani. Ya, Islam Tengah.
apakah selama ini ada Islam yang tidak tengah gitu, Bang Mardhani? Ini menarik, ini kita benar-benar nggak tahu nih. Iya. Lu jangan pura-pura nggak tahu. Nggak tahu gua, karena gua bukan muridnya Ade Kalau Armando. bahasa Mungkin kalau gua muridnya Ade. Arabnya, tengah itu wasatiyah ya, Islam yang moderat sebetulnya. Bisa diartikan moderat, bisa diartikan tengah ya. Tetapi seperti apa konsepsi Islam tengah itu mungkin nanti Bang Zul bisa lebih mendetailkan. Ya. Kalau PKS mendefinisikannya Islam yang rahmatan lil alamin, yang dia kontributif, yang prestatif, yang dia bisa memajukan bangsa dan peradaban. Gitu. Oke, jadi itu pidato kebudayaan yang biasa-biasa saja ya, nggak ada makna tersirat, tersurat atau Mungkin masih aroma diikuti dengan politiknya pendetailan kerangka teorinya Islam tengah seperti apa, nanti roadmap implementasinya seperti apa, dan nanti tawaran kampanye. Nah kalau itu ada menarik gitu. Ya. Sebagai teman sejawat nggak ada syak wasangka gitu Bang dengan pidato Kalau kebudayaan saya ini? malah seneng, setiap partai harus punya inovasi. Kami baru selesai rakernas, Alex, Jat itu? Jat aja Jat lah, aja. ya. Kan ini bicara soal Islam. Sorry, Jat. Supaya akseptabilitasnya tinggi di dalam Nggak dialog perlu ini. deh. Tergantung kantor DPP mana yang didatangi, Pak. Nah, kami rakernas baru selesai, temanya transformasi dan kolaborasi. Ya. Kalau tidak bertransformasi, partai manapun, bukan cuma partai Islam, nasionalis sekalipun, dia akan unrelevan, tidak relevan. Kalau tidak relevan ya, dia akan seperti fosil dinosaurus. Makanya harus, nah menurut saya yang disampaikan Bang Zul, bagian dari Relevansi, perenungan dan upaya untuk merelevankan partainya ataupun tawaran kampanyenya. Oke, Bagus. menarik. Sebelum kita akan konfirmasi ke PAN nih Kang Ajat ya, saya mau tanya Bang Ade dulu nih. Kita raba-raba dulu aja nih pidatonya Bang Zul ini tentang waktunya kita memilih Islam yang tengah, wasatiyah kalau kata Bang Mardhani tadi. Gimana, Bang Ade? Barangkali sebetulnya apa yang dilakukan oleh Bang Zul itu kan kembali ke hitoh ya. PAN itu sejak awal sebetulnya adalah sebuah partai. Lihat aja siapa orang-orang yang berada di belakangnya waktu itu pas berdiri dulu. Gunawan Muhammad, Burhan Muhammad ya, Tuti Herati, Amin Faisal Raisnya Basri. juga Amin Rais yang waktu itu belum menjadi 212 kan. Ya, Faisal Basri. ya jadi itu memang dari Jadi dulu. 212 itu bukan Islam tengah gitu Bang Ade ya? Bukan. Islam. Wah di ujung itu. Ada loh foto orasinya Bang Mardhani begini nih. Di 212? Iya. Aduh maaf. Mulai kompor. Mulai kapan? Iya. Mulai Oh kompor. ada, abang ikut tuh Bang waktu itu? Saya nggak pernah di panggung karena nggak dihitung ya, tapi fotonya ada betul. hadir. Nggak dihitung. Hadir, tapi hadir Hadir. dan ikut. Mantap. Saya nggak pernah di panggung, tapi saya diriin panggung. Anda itu kan kata Anda, Iya, Bang Ade Ya, gimana, Bang jadi Ade? kelihatannya itu pertama ya. Jadi sebetulnya PAN sih sejak awal adalah tidak pernah nampak sebagai sebuah Islam yang kental keislamannya. Bahkan kalau nggak salah dulu pun mereka sering disebut sebagai bukan partai Islam ya. Kalaupun Islam pinggir lah ya. Nah sekarang barangkali dia perlu menegaskan lagi bahwa PAN masih seperti itu ya. Kedua, Pan masih seperti itu tuh maksudnya masih seperti yang tengah dulu, atau- masih seperti yang dulu. Kitoh ya. Nah, gitu. Nah, kedua adalah ini menarik menurut saya. Ini barangkali adalah sebuah pengamatan seorang politisi mengenai sebenarnya halayak Islam yang ada di Indonesia sekarang ini akan cenderung untuk mensupport Islam yang mana, ya. Kita gampang nanti kita bicarakan bisa lebih panjang. Kan ada dari ujung ke ujung. Yang paling ujung tuh yang khilafah, HTI, ya. Yang ujung kanannya adalah Anda nih. Anda Islam kan? Iya. Islam ya. Insya Allah. Insya Allah ini kan. Anda kok lupa nengok ke kiri Anda? Oh enggak ya? Iya. Alex. Iya, ini amfibi memang. Ada di air Ini payau. Islam yang mungkin juga nggak sholat gitu ya. Yang Kalau kata nggak Rocky, tahu ya. kata Rocky itu pertanyaan privat nggak boleh di ruang publik. Tapi kan Rocky. Saya nggak peduli sama Rocky. Maaf. kalau Saya itu. juga saya baru didunguin minggu lalu Bang. Makanya. Jadi begitu daripada kita mendengar dia. Sekarang maksud saya adalah kan ada karakter nih Islam. Ada Islam. Kalau Kang Mardhani itu kan di antara ya. Jadi dia nggak hilafah banget. Tapi dia di kanan. Ya, Oh 212 tadi ininya. indikatornya. barangkali sebetulnya 212 itu dalam rangka politik juga sih. Saya duga ya. Jadi bahkan Bang Mardhani bukan tengah ya? Kanan. Agak kecenderung tengah ke kanan kan. Oke, Ya, spektrumnya poin saya ada adalah di- gini, ini gampang-gampangannya. Iya. Yang paling kanan tuh adalah HTI.
Itu yang betul-betul khilafah. Perjuangannya memang dia secara tegas bilang khilafah. Yang lebih agak bergerak ke tengah itu adalah kanan tapi masih di tengah, yang tetap percaya pada negara itu harusnya dikelola dengan hukum Allah ya, hukum Islam. Tapi saya nggak bilang bahwa harus menjadi sebuah khilafah. Tapi harusnya semua tata negara bla bla sangat diwarnai atau ditentukan oleh Islam. Nah kemudian ada yang tengah itu yang sebetulnya ya, lebih ke identitas. Saya Islam ya, tapi saya nggak pernah memperjuangkan juga hukum Islam gitu ya. Karena saya nggak berpikir itu penting gitu ya. Tapi saya Islam. Nah nanti yang ke Anda adalah yang kita udah penting kena nggak sih campur, Islam kena gitu loh campur, gitu ya. iya. Penting nggak sih Islam dalam politik gitu kan. Saya Ini kan agak geser urus sedikit ya. ya, Saya iya. nggak masuk kelompok itu. Tapi gitulah, Untuk itu kan keamanan. kelompok Anda nih ya. Enggak lah. Iyalah. Kalau Anda masih Saya ikut Bang Mardhani. Loh, Anda memilih PKS. Anda serba salah di sini. Ini kayak Alexander Sudrajat atau Sudrajat Alexander gitu ya. Di ujung main Iya, aman. iya, iya. Tadi karena udah ngomong Bang Ajar udah ngomong ini nggak relevan lagi ya, gue jadiin relevan lagi. Oke, Kayak, oke. kita tanya Pan dulu. Nanti dulu, Oh, nanti dulu. Ini belum selesai kan? Belum, oh, Baru belum. di situ. Nah, kelihatannya yang menarik adalah dalam paling tidak setahun 2 tahun terakhir, ini kan memang gerakannya terutama pemerintah Pak Jokowi nih ya, kan keras banget terhadap dibubarkannya HTI, FPI dibubarkan, Riziknya ditangkap segala macam, dan masyarakatnya memang menjadi semakin menjadi lebih loose, Ya. menjadi lebih relax dalam beragama. Ini yang dijelaskan dengan misalnya gambaran-gambaran tentang muslim-muslim yang hijrah, tapi at the very same time pada saat yang sama gue muslim tapi gue juga nonton Korea gitu kan. Gue fandom sama Korea gitu kan. Jadi saya ngelihat bahwa sebetulnya PKS juga dulu di sana kan. Nah, nonton Saya- Korea tadi. Iya kan, saya kan dulu era-era tapi PKS. Korea Utara, Bos. Wah, ini Kalau Korea saya- Utara kan. Nah, saya nonton ada yang film itu loh, apa Crash Ya, Landing iya, on iya, You iya, itu. iya, iya. Tapi poin saya adalah jangan-jangan saya melihat bahwa sekarang PAN melihat memang sekarang tidak menguntungkan lagi untuk berada diidentifikasi sebagai bagian dari kelompok yang di kanan itu. Oke. Atau sekarang mungkin kalau ada 212 lagi, saya yakin Kang Mardhani nggak akan datang lagi. Oke. Karena udah tidak menguntungkan secara politik. Ya. Apakah benar nggak Bang? kalau ada Itulah kenapa nilainya waktu dan reuni ada kemarin juga manfaatnya tidak hadir. bantu difasilitasi sama PKS misalnya kan. Exactly. Itu Itu saya makanya. nonton konten Anda. Bukan tidak emang tidak minta. Oh, minta. Kalau minta ya kita Kalau ajak saya sih ngobrol. meskipun Iya, Ari iya, iya. nggak minta, tapi saya lihat Ari makin kurus, saya kasih duit. Saya beli makan enak. Itulah gunanya. Iya, That's iya. what friends are for. Ya, I think harusnya begitu kan. Itu- Nah, jadi poin saya adalah ini langkah yang sangat strategis yang sebetulnya di satu sisi dia menunjukkan bahwa kami masih seperti yang Iya. dulu, tapi di sisi yang lain dia melihat bahwa memang suasana kebatinan nih orang-orang Islam di Indonesia ini memang kita nggak lagi bukan pecinta rizik lagi, bukan orang yang bawaannya berantem, perang segala macam, Ya. tapi memang yang lebih relax, lebih menerima perbedaan dan seterusnya. Berarti Yang cita-cita Anda udah tercapai nih Bang? belum. Belum. Apa cita-cita Bang Ya, Ari? Itu Islam yang relax, itu. kan? Islam yang itu kan. Ya. Ya. Buat saya itu yang sebenarnya yang menentukan bangsa ini adalah Kita di kalau tepi- saja di tepi jurang PKS ini. juga kembali ke Hita. Kalau kembali ke hitohnya itu berarti kembali ke Partai Tengah. Kayak dari awal istiqomah. Tuh. Oke, kita langsung Oke. aja Din ke Bang Viva Yoga udah bergabung bersama kita. Betul, karena kita tadinya mau ada Bang Zul Hasan Iya. yang apa namanya ingin bergabung bersama Lagi ada kami, acara, tapi ya. karena ada acara mendadak, Iya. jadi kita tidak terlalu penting mungkin buat Bang Zul ya kan. Jangan Dia lebih begitu. memilih acara. Loh, kan tadi udah janji. Tapi paling enggak Bang Viva Yoga menganggap kita penting. Iya. Iya, terima kasih Bang Viva Yoga. Siap. Bang Viva, ada Budi, ada Ari, ada Mas Budi, Mas Ari. Alexander Sudrajat dari detik.com. Anda bisa panggil Alexander Mas Sudrajat. Sudrajat. Yang dua Mas pembicaranya Mardhani Alisera, Ya, Mas udah. Adi Armando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Viva. Bang Viva Yuga Mauladi, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Bang Viva, ini banyak pertanyaan publik. Tadi kalau kata Bang Ade, sebenarnya ini PAN kembali ke Kito. Sebenarnya apa sih asbabun nuzulnya?
nawaitunya sehingga Dia harus nunjukin bahwa dia itu iya, muslimnya. supaya nggak dianggap Islamnya itu kalau kata ada. Keren itu, keren. Paling Tinggal nggak- keopohnya pakai opo. Ini Kol-kolah. Marani. Kol-kolah nih. Dia lagi takiyah ini. Oh, ya. Ya, Bang Viva, terima kasih apa- Detikon undang Bang Iya. Yul. Bang Yul mohon maaf karena sekarang berada di Dapil, ada acara yang tidak bisa ditinggal, Dapilnya di Lampung. Makanya menugaskan saya untuk hadir di tengah-tengah kawan-kawan semuanya, Siap. berdiskusi, menjelaskan dan berwacana soal Islam Tengah. Jadi sebenarnya pertama, Partai Amanat Nasional itu pada awal berdirinya adalah menjadi partai nasionalis religius. Itu pertama dulu, karena platform Partai Amanat Nasional yang berdiri pada tanggal 23 Agustus 1998 sampai sekarang tidak berubah, yaitu partai yang inklusif, non-diskriminatif, menghargai kemajemukan, yang menghormati nilai kemanusiaan. Karena apa? Partai Amanat Nasional didirikan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang religius, yang berkumpul menjadi satu, menjadi kekuatan sebagai partai politik. Karena kita tahu bahwa Partai Amanat Nasional pada awal berdirinya disupport, didirikan, didorong oleh tokoh-tokoh nasional seperti misalnya Rizal Ramli, Emil Salim, Tuti Herawati, siapa lagi itu ya, Faisal Gunawan Muhammad, Muhammad, Faisal dan lain Basri, sebagainya, Wimar Faisal Witular. Basri dan lain sebagainya. Tapi juga ada aktivis Islam seperti Pak Im Fatwa, Amin Aziz, Daun Raharjo, dan tokoh-tokoh intelektual yang lainnya. Jadi sebenarnya saya berbicara dari platform Partai Amanat Nasional itu tidak berubah sejak awal pendirian pada tanggal 23 Agustus 1998, yaitu Partai Nasionalis Religius dengan platform sebagai partai yang inklusif, yang non-diskriminatif, yang menghargai nilai kemanusiaan dan kemajemukan. Nah, dengan posisi seperti inilah ketika Ketua Umum saya, Bang Zulkifli Hasan, berbicara soal Islam Tengah, itu bukan untuk reposisi, tetapi untuk menegaskan kembali bahwa Partai Amanat Nasional ketika berbicara soal ideologi pergerakan dalam perspektif nilai Islam itu berlandaskan kepada nilai-nilai yang inklusif, yang moderat, yang menghargai nilai kemanusiaan. Dan itu adalah sesuai dengan jati diri, identitas, sifat yang termaktub di dalam platform Partai Amanat Nasional. Karena apa? Pertama, kesepakatan kebangsaan dari founding fathers dan mothers kita bahwa negara Indonesia adalah merupakan negara nasional. Ya, pada tanggal 15 Agustus 1945 sudah ditegaskan bahwa Indonesia adalah merupakan negara nasional, bukan negara agama. Negara nasional yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan demokrasi yang berlandaskan pada ideologi Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah ideologi yang bersifat monoteisme. Karena sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia ini bukan masyarakat sekuler. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius yang tertopang di dalam ideologi negara Pancasila dan menjadikan sila pertama ketuhanan Maha Esa sebagai dasar, sebagai sifat, sebagai nilai-nilai dalam sumber kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bang Nah, Viva, kira-kira begitu, ya, Mas. Ya. Bang Viva, ini mau nanya, kalau misalnya Pak Zul kemudian menganggap atau oke lah, PAN akan bergerak ke tengah dengan Islam tengah. Selama ini PAN meyakini bahwa ada Islam yang tidak tengah dalam politik sebenarnya. Iya, memang dalam perspektif ideologi itu kan ada yang kiri, ada yang tengah, ada yang kanan, gitu. Kalau Mas Mardani
Mardani itu ya di tengah lah, jangan di kanan gitu ya kan gitu. Jadi cocoknya Ini Mas permintaan Ade atau pernyataan tuh? Jadi kalau Mas Ade Armando itu bagaimana kalau memposisikan sebagai di kanan itu rasanya gimana ya? Kita belum pernah kan. Iya, iya. Jadi dalam perspektif ideologi gerakan memang ada yang di kiri ya, ada di tengah, ada yang di kanan. Tetapi Partai Amanat Nasional berkomitmen tidak boleh membawa impor ideologi yang berasal dari luar. Tidak boleh gitu. Jadi tidak boleh dong. Karena apa? Kita punya ideologi negara, punya falsafah sebagai sumber nilai, sebagai sumber hukum yang namanya Pancasila. Ada lima sila itu termaktub merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kalau kemudian ada dorongan untuk mengganti ideologi negara atau bentuk negara, nah itu kan berarti tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Sudahlah, berbicara soal Islam dan negara itu, kalau menurut saya itu sudah selesai sejak Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kita berbicara ke depan gitu loh. Tidak usah lagi berputar-putar bagaimana relasi antara Islam dan negara. Kemudian nanti akan muncul lagi ideologi impor yang masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa kalau itu yang terjadi bisa merusak kohesivitas sosial, bisa merusak ketahanan nasional kita. Kita berbicara bagaimana caranya orang Indonesia bisa menikah di bulan. Bagaimana caranya suatu waktu nanti ada orang Indonesia bisa ke bulan. Baik. Bagaimana caranya nanti laut itu bukan sebagai pembatas, tapi sebagai penghubung konektivitas negara kesatuan Republik Indonesia. Ide-ide seperti itu harus dikembangkan. Oke. Mas Yoga narasinya udah kayak Bang Ade Armando gue lihat. Iya. Iya. Betty. Iya, iya. Ada apa ini? Kan Betul. waktu Pilpres dulu kan PAN juga sempat kita ingat tuh Mas Yoga. Partai setan, partai Allah gitu. Ada partai Loh, itu Allah. bukannya ketua partai umat yang ngomong gitu? Ini kan dulu PAN. Oh, dulu Pak. Si Pan dulu ya. Iya, ya. Lupa. Nah, Saya lupa ketika timeline itu waktu. kan nggak bisa menegaskan tuh, atau gimana situasi situ ya? Gimana situasinya? Iya, Waktu jadi itu, Mas? memang PAN yang sekarang itu pasca Kongres PAN di Kendari adalah PAN yang punya spirit baru, punya terasa baru, punya energi baru, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjuangan platform Partai Amanat Nasional dari yang awal. Kita ingin meneguhkan kembali bahwa sebenarnya Partai Amanat Nasional sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendahulunya yang tadi saya sebutkan adalah merupakan partai politik tengah yang bisa dapat membawa manfaat buat masyarakat, bangsa dan negara. Baik. Kang Ajat ada yang mau ditanya? Iya, Mas Pipa, sebetulnya apa yang disampaikan panjang lebar Mas Viva itu bukan khas PAN ya. Semua partai bicaranya seperti itu sebetulnya. Ya, yang saya justru curiga kenapa PAN kemudian bicara partai tengah ini semacam koreksi. Karena di Pilpres kemarin sudah ikut-ikutan ke kanan, ikut-ikutan bermain mata dengan meskipun dengan kepentingan untuk kepentingan pragmatis ya. Dan hasilnya ternyata juga tidak seperti yang diharapkan. Suara PAN tidak cukup signifikan dibandingkan PKS di parlemen semacam itu. Dan kalau saya menilai lagi, kenapa PAN menyatakan kembali menyatakan diri, ayo kita usung lagi politik Islam Tengah. Ini juga sebagai upaya pembeda dengan Pak Amin Rais yang sudah meninggalkan PAN dan mendirikan Partai Umat. Karena kita tahu tercorengnya PAN di Pilpres kemarin dan sebelumnya adalah karena lebih banyak oleh dosa tanda petik ya Pak Amin Rais. Manuper Pak Amin Rais. Ini lebih galak dari Ade Armando nih, Bos. Beliau yang pertama menyatakan ada partai Allah, partai setan. Itu yang tidak terbayangkan keluar dari mulut seorang Amin Rais. Yang di awal reformasi saya ikut berhari-hari berkeliling dengan dia, meliput dia. Dulu dilulukan sebagai tokoh reformasi yang sangat inklusif, yang sangat terbuka, pluralis. Ternyata
sekarang wajah aslinya ya seperti itu mungkin ya. Jangan menatap Dia ke kami, seorang Islamis yang garis keras seperti dicitrakan sebelum dia mendirikan PAN. Dia seorang tokoh Islam yang eksklusif. Gue jadi emosi gini. Iya. Wajar gue emosi. Pak. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Gue nggak bikin pertanyaan, pernyataan aja. Oke. Iya, Oke, Pak, tanggapin. ada jawabannya Mas Ajan. Iya. Jadi begini, kalau soal pilpres, ketika dikatakan bahwa PAN khianat, itu perlu dikoreksi. PAN itu tidak khianat. PAN itu justru menghargai, menghormati fatsun dan martabat politik. Karena apa? Pada waktu itu PAN berbeda pilihan dengan partai koalisi, sehingga pasangan calon presiden itu berbeda. Karena ada perbedaan, maka PAN pamit mundur dari koalisi. Jadi bukan karena khianat, tapi justru untuk menjaga fatsun politik. Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, ini pilpres sudah selesai. Pasangan calon Partai Amanat Nasional yang didukung itu sekarang juga menjadi pembantu presiden. Kalau sudah menjadi pembantu presiden, menjadi menteri, itu relevansi antara kampret dan cebong itu sudah tidak relevan lagi. Kenapa lagi dihidup-hidupkan? Sudahlah, pilpres itu sudah tutup buku. Kita nanti akan membuka lembaran baru lagi di pemilu 2024 dengan koalisi yang baru. Tetapi wacana yang dikembangkan itu harus wacana yang konstruktif, yang bisa memajukan terhadap peradaban Indonesia. Gitu. Mas Bukan Yoga, lagi Mas Yoga. berkisar soal Islam dan negara yang dikotak-atik sampai saat ini, sehingga menimbulkan polarisasi bukan hanya di internal tapi berimbas secara nasional. Mas Yoga, apakah ini Siap. juga jadi tanda-tanda bahwa PAN ini mulai mendekat ke Merdeka Utara nih gitu kan? Apa Merdeka Utara? Ya, karena- Mahkamah Agung atau Kementerian Dalam Negeri. Anda kan yang paling sering liputan situ Oh kan? iya, liputan. Ya. Jadi karena yang di dalam situ semuanya Tengah. agak ke tengah gitu kan. Gua kayaknya harus mimikri nih gitu kan, ya kan, ikut. Supaya dianggap orang kita. Ya, orchid. Atau anak tongkrongan gitu kan. Ya, ini bukan soal mimikri atau bukan orchid atau orkut, itu bukan. Tapi PAN hanya menegaskan kembali jati diri, identitas, sifat, dan platform Partai Amanat Nasional sejak awal pendirian 23 Agustus 1998 sampai sekarang itu tidak pernah berubah, Mas. Ya. Gitu. Karena persoalan taktis politik di lapangan itu kan menjadi interpretatif terhadap bagaimana cara pandang terhadap tafsiran-tafsiran dari proses-proses politik yang terjadi. Makanya sekarang Ketua Umum saya, Bang Zulkifli Hasan, menegaskan Islam Tengah sebagai Islam yang moderat, modern, inklusif, itu hanya merupakan bagian kecil untuk menerjemahkan platform dalam kondisi kekinian. Oke. Gitu. Jadi bukan karena partai koalisinya lebih banyak kaum nasionalis, bukan. Karena apa? Salah satu syarat partai politik adalah harus didirikan oleh sebuah ideologi politik yang jelas. Tanpa adanya ideologi politik sebagai sumber nilai, weltanschauung, worldview dari partai itu, maka dipastikan partai itu akan bubar seumur jagung. Mantap. Nah, ideologi partai Amanat Nasional itu ya Islam dasarnya Pancasila, asasnya moral politik berdasarkan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam, atau kalau disederhanakan, PAN itu adalah partai nasionalis religius yang sejak awal pendirian sampai sekarang tidak berubah. Loh, oke. Gitu, Mas. Kata Anda tadi agak sedikit sesuai dengan pemikiran Mas Kadi Armando. Ya. Ini pasti Anda supaya diundang di Cokro TV kan. Harus mendekatkan diri ke Ade Armando. Ya. Nggak apa-apa. Kalau di acara ini bebas, Bebas. berkolaborasi. Gara-gara Kang Ajar. Gara-gara aja. Jadi Kang Ajar ngomong, kita jadi nggak ada Iya. beban lagi deh. Ya. Mas Viva, Siap. oke, tadi kan kita sudah sebelum ke Bang Mardhani dan Bang Adi, non sewu nih agak nganggur, tapi nggak apa-apa lah, nganggur aja kan Nggak apa-apa. butuh skill kan. Penting mendengarkan butuh healing kan. Butuh. karena ada mental health. Oke, jika tadi Anda sudah mengungkapkan ideologinya PAN sekarang ya, katanya tidak pernah berubah, meskipun tadi Mas Viva mengatakan ada sedikit koreksi dari pemilu sebelumnya, ya kan, kembali ke tengah macam-macam, ya ini agak tabrak-tabrakan. Tapi gimana pendapat Anda terhadap rekan-rekan sejawat Anda?
rekan-rekan sejawat partai-partai yang berideologi Islam atau berlandaskan Islam atau mempunyai basis massa Islam? Apakah masih ada partai Islam yang tidak tengah sekarang ini? Ada, karena kalau dilihat dari ideologi politik partai, itu yang menjadi sumber nilai dan diturunkan dalam bentuk platform, kemudian diturunkan dalam bentuk program kerja partai. Jadi sebenarnya secara filosofis, program partai itu adalah merupakan turunan dari ideologi politik partai. Nah, ideologi politik partai itu adalah merupakan rumusan final dari masing-masing partai politik yang mempunyai kesamaan ide, cita-cita, ideologi, senasib sependeritaan, dan satu perjuangan berkumpul menjadi satu, menjadi partai politik. Nah, partai politik itu ideologinya macam-macam. Ada yang nasional, ada yang Islam, ada yang sosialis, ada yang komunis, macam-macam. Nah, Gitu. partai-partai Islam rekan-rekan Anda gimana Mas Viva? Apakah ada yang belum ke tengah, bisa di kanan, gimana? Dan siapa kalau yang belum di tengah itu siapa partai Islam belum Ini di tengah? harap dibedakan antara pengertian ideologi politik partai dengan taktik politik di lapangan atau strategi taktik di lapangan. Itu beda, Mas. Karena kalau ideologi partai itu adalah merupakan sumber nilai, buat view, buatan sound yang menjadi sumber kehidupan partai politik itu. Tapi dalam implementasinya untuk elektabilitas, untuk elektoral partai, nah itu berbicara soal strategi taktik politik di lapangan. Mas Itu Viva, berbeda sekali. Iya. Mas Viva, yang terakhir, kalau tadi Anda katakan ya, rekan-rekan sejawat Anda, maksudnya partai-partai berbasis Islam gitu ya, ada yang tidak tengah, meskipun Anda tidak mau menyebutkan, saya juga tidak mau mengajak Anda untuk menyebutkan itu siapa, tapi bagaimana dengan partai umat, Mas Viva? Bagaimana PAN melihat partai umat? Ada di mana ideologinya? Apa yang membedakan PAN dengan partai umat ini? Ini pertanyaan Kang Ajat yang dia lemparkan ke saya karena dia tadi sudah mengungkapkan. Iya, perbedaannya sangat mudah dari ideologi partai. Ideologi partai umat itu adalah Islam, sedangkan ideologi Partai Amanat Nasional dasarnya Pancasila, asasnya moral politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi seluruh sekalian alam, atau disederhanakan ideologi PAN adalah nasionalis religius. Jadi dari satu perspektif ideologi aja sudah berbeda. Nah, ideologi itu akan mempengaruhi terhadap program-program partai. Karena tadi saya katakan sebenarnya secara filosofis program partai itu adalah merupakan turunan dari nilai-nilai ideologi. Nah, satu aja saya jawab itu. Jadi ada anggapan kalau Partai Umat dan Partai Amanat Nasional itu berebut masa Islam yang sama, itu nggak relevan atau relevan, Mas Viva? Itu tidak relevan karena ceruknya berbeda. Ceruknya berbeda. Jadi pandangan yang menyatakan bahwa ada perebutan gitu ya, menurut saya di lapangan kok tidak seperti itu ya. Kita masing-masing partai politik punya ideologi sendiri, punya rumah tangga sendiri, masing-masing harus saling menghormati rumah tangga kita masing-masing, dan kita bersahabat, kita berkompetisi untuk pemilu 2024. Berarti Gitu. Mas Yoga, berarti Islam tengah itu adalah nasionalis religius, Dit. Nah, Ya kan? Iya nggak, Mas? Ya, boleh dikatakan begitu. Oke, terima kasih Mas Viva Yoga. Itu kita Terima sudah kasih. mendengarkan jawaban aman dari Mas Viva Yoga sebagai ketua umum PAN. Tapi memang kalau mau agak menarik atau punya subscriber banyak seperti Ade Armando harus di tepi-tepi jurang sedikit. Terima kasih Mas Viva atas waktunya. Terima kasih. Salam buat Bang Terima Zul kasih. yang lagi di dapilnya supaya lain kali Terima kasih, bisa salam ditengok hormat lah sama semuanya. Bang Zul ya. Ada yang bantu, Alisera. Terima kasih semuanya. Nah, gue mau tanya ke Bang Aden nih. Seberapa genuine nih tadi pernyataan? Coba Anda baca deh terkait dengan Pertama saya nggak kenal sih beliau ini secara apa namanya sebagai apakah dia politisi apa dia gitu kan? Apakah dia sensir kan? Nah, tapi kan saya akan sebagai seorang muslim saya harus berprasangka baik dong. Husnuzon. Saya bahkan istilah itu saya lupa. Husnuzon apa suuzon ya? Kalau Pura-pura lupa ya. Ya, jadi saya akan katakan begini. Saya sebagai orang yang sangat percaya pada arti penting demokrasi, keterbukaan, pluralisme, sekularisme, dan seterusnya akan mengatakan bahwa kalau betul apa yang dikatakan Bung Viva bahwa
bahwa PAN, jadi betul kan, memang ingin mengoreksi perjalanan terakhir yang diakibatkan oleh Ya. Pak Amin Rais, yang jangan lupa, saya pilih Pak Amin Rais pada 2004 ya. 2004. Tos. Pemilihan pertama tuh. Diajak tos dulu sama Alexander Sudrajat. Iya. Nah. Saya pilih semua buku Amin Rais saya kumpulkan. Dan kemudian belakangan saya bakar ya. Saya nggak sampai bakar. Saya nggak sampai bakar. Ya. Disumbangkan Saya ke perpustakaan aja lah. Perpustakaan. Misalkan Cok. Nirwan Arsuka butuh itu perpustakaan Iya. berjalan. Karena saking kecewanya. Tapi kalau sekarang PAN mau kembali ke sana, mengoreksi diri dengan mengatakan kita nggak pernah meninggalkan basis nasionalisme religius kita, karena itu tertera di dalam mukadimah atau ADART mereka lah, kira-kira gitu. Itu harus kita sambut gembira. Memang masalahnya adalah objektivasinya nanti. Ya. Bagaimana mewujudkannya secara, ini kan statement. Di hari ini dia seperti juga pidatonya Bang Zul itu mengatakan bahwa kita Islam tengah ya. Oke, kalau begitu tunjukkan kepada kami bahwa Anda itu Islam tengah. Di tahun-tahun 2000-an itu agak lebih mudah bagi PAN untuk menunjukkan itu. Karena di situ Amin Raisnya sendiri adalah bapak pluralisme. Ketika itu ada Gunawan Muhammad, ada Tuti Herati, ada Faisal Itu Basri. awal tahun 2000-an. Nah, gampang kan? Orang kan lazim. Lihat sekitarnya ya Bang Lihat Ade aja ya. orang-orangnya kan. Kan person itu mewakili pikiran kan. Kalau di situ ada Faisal, di situ ada Gunawan, tapi di situ ada Amin Rais dan ada siapa tadi? Aim Fatwa. Aim Fatwa, orang akan percaya yes, ini betul ya. Dan karena itu kita memilih. Enggak saya memilih, beliau memilih. Sekarang ini kan harus kerja keras. Kan? Pertama orang sudah kehilangan kepercayaan itu. Jadi dia harus bangun itu kembali. Tapi kalau dia bisa lakukan, menurut saya itu adalah hal yang sangat baik buat Indonesia. Terlepas dari nanti angkanya akan 5% atau 6% atau berapapun. Karena kan perjuangan ideologi seharusnya tidak selalu dikaitkan dengan berapa banyak orang yang memilih Anda kan. Tapi kami akan memperjuangkan ini, suka atau nggak suka. Jadi kalau saya mau bersikap berprasangka baik, husnuzon, menganggap bahwa oke, fine Pak Bung Viva, kita percaya sama Anda. Sekarang kita lihat, Anda tunjukkan dong. Dalam ketika ada pertarungan tentang undang-undang, pertarungan perda, pertarungan macam-macam, di mana posisi PAN. Disitulah kita akan bisa mengambil kesimpulan bahwa dia ketika ngomong di acara ini, Total Politik sama Detik pada tanggal 2 Februari, ini harus dicatat nih. Ada penjelasan itu, benar nggak? Itu secara sejarah harus ditulis tuh. Ada pidato, ada penjelasan FIFA. Apa itu Islam tengah? Aha. Tapi kan tadi ada disclaimer, ideologi dengan taktik strategi bisa nggak apa-apa, pastilah, Iya, itu iya. pasti. Cuman kan pertanyaan Anda adalah yang tadi dikatakan oleh Bung Viva itu, Genuine apa itu enggak? ideologi atau lagi di bawah di level ini? gitu kan. Nah saya berharap Iya. itu ideologi, betul. karena ya dia memang politician Iya. ya, bahkan dia harus mengatakan bahwa Oke, Bang Ade, sebelum ke Bang Madani, untuk kita kembali ke parpol Islam dan pemilih Islam lagi Ya. nih Kang Ajat. Memang masih relevan nggak sih kalau kita bicara mengenai parpol Islam? Kalau tadi PAN sudah mulai ke tengah, Bang Mardani tadi katanya Rahmatan lil alamin. katanya si Ya. siapa Bang Viva tadi belum ke tengah ya kan? Ini masih relevan nggak Partai Islam dengan menjual keislamannya dan mencari ceruk yang ada di ya, spektrum kanan? jadi kan begini, Bud, ya. Sebetulnya manusia tuh bergerak atas dasar apa sih? Ada beberapa penjelasan. Salah satu kepentingan, pragmatis kan. Tapi salah satu yang juga orang percaya, tapi tidak dipercaya oleh teman-teman kirinya Ari, bahwa ide menentukan. Karena teman-teman kirinya Ari itu kan mengatakan bukan basis material yang menentukan, bukan ide. Iya, iya. Saya percaya dalam hidup ini bisa saja sebagian orang bergerak beroperasi berdasarkan kepentingan ekonomi dia, Ya. basis ekonomi dia. Tapi ada orang-orang yang memang percaya bahwa dunia ini harus dibentuk pertama-tama dari ide. Makanya ada ideologi kan. Ya. Nah ideologi itu sumbernya apa? Salah satu, saya nggak bilang satu-satunya ya. Salah satu adalah agama. Karena itu selalu relevan bahwa ideologi itu mengarahkan partai politik. Nah masalahnya barangkali selama ini adalah dia gagal diwujudkan di level tengahnya itu. Ya. Yang tadi dikatakan oleh Viva itu, yang di strategi itu harus diturunkan dalam,
ideologi itu ada turunannya kan, Iya. untuk memperjuangkan ideologi itu harus ada strategi, ada taktik dan segala macam. Oke. Ininya gagal, Nah. objektivasinya, materialnya gagal. Jadi idenya ada, tapi ketika diterapkannya gagal. Oke. Sehingga ke depan kita bisa lihat di Mesir, ini contoh yang agak menyakitkan tapi harus kita sebutkan. Setelah sekian lama berada di bawah pemerintahan otoriter, yang kemudian menang dalam pemilu pertama sesudah Arab Spring adalah Ikhwanul Muslimin. Basisnya ide bahwa kemudian ketika dia menjadi penguasa, dia dianggap menjadi otoriter dan anti demokrasi dan seterusnya, dan dihabisi oleh militer adalah soal kedua. Tapi Anda bisa bayangkan bahwa di dunia ini selalu ada peluang Oke. bagi lahirnya partai-partai Islam. Oh, bisa jadi tagline politisi baru nih, selalu ada peluang bagi. Sebagai konsultan politik Anda mulai Oh, cari-cari bukan. bukan. Iya. Ya, tapi poin saya itu Oke. bisa, sangat mungkin, sangat relevan. Tinggal bagaimana mewujudkannya. Oke, ini yang menarik nih, saya mau tanya ke Bang Mardhani. Ini apakah ini strategi politik saja atau ide? Boleh ditampilkan nggak satu artikel detik yang mengungkapkan dan memperlihatkan bukan manuver ya, langkah PKS terbaru. Langkah taktis, saya nggak tahu ideologis atau taktis. Ini dia nih. PKS punya Dewan Pakar Kristiani, Grace Natali, semoga bukan gimmick politik. Oh, Nah, ini gimmick atau bukan Grace Natali. Grace Natali berkomentar. Iya. Politik. Bukan Janganlah. omongannya Budi. Iya, iya. Bukan Grace Natali. Teman-teman kirinya Budi. Bang Mardhani gimana? Ini yang terbaru ini gimmick Bukan apa? gimmick karena memang ada dalam ADART kita. Di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita ada namanya organ Dewan Pakar. Dan Dewan Pakar itu bersifat terbuka. Sebetulnya PKS juga kalau asasnya kita Islam, tapi terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia. Kan kalau Budi nanti lihat jumlah anggota DPRD kalau di Papua dari 35 itu 21-nya bukan Islam gitu. Dan karena Di Papua daerah ya, di Bang Papua, Mardhani ya. di NTT juga ya memang kepentingan elektoralnya ada dan merekanya mau bergabung. Kalau bilang kami partai Islam nggak masalah karena kita tidak ada mahar, kita memberantas korupsi, kita ingin pendidikan maju, kita ingin kesehatan berkualitas yang terjangkau. Nah akhirnya mereka mau bergabung. Jadi ini adalah langkah yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi bukan gimmick tetapi sesuatu. Tinggal saya tadi kasih catatan. Ya, Gini. silakan. PKS percaya Islam adalah salah satu sumber nilai. Dan kalau kita lihat Pancasila, ya Kristennya masuk, Islamnya masuk, semua agama masuk, kepercayaan masuk, sehingga itu memang rumah besar kita. Sehingga buat PKS, Pancasila itu sudah selesai, dia haluan negara, dia dasar negara, tetapi PKS memahami kita punya partai yang prinsipal ideologinya Islam, tetapi working ideologinya keadilan. Nah di bab keadilan ini PKS ingin kalau tadi kami menyebutnya objektifikasi. Gimana keadilan Islam itu diobjektifikasi menjadi keadilan dalam bidang hukum, keadilan dalam bidang ekonomi, keadilan dalam pendidikan, keadilan dalam bidang layanan sosial, keadilan dalam tadi kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nah sehingga di titik inilah menurut saya kontestasi yang harusnya wujud. Kalau tadi Islam Tengah bagus saya bilang, kami malah seneng kok ada kontestasi karena makin ada kompetisi maka rakyat yang untung. Atau justru Anda menganggap bahwa bagus nih PAN bergeser ke tengah, Ceruk ini lebih banyak nih lebar kosong nih. Enggak juga, karena kalau kita lihat PKS juga di tengah mainnya kuat juga. Tadi kan Mbak Evalina bahagia bisa masuk PKS dan sebenarnya bukan cuma Mbak Evalina, ada Mas Wur, teman Katolik kita gitu loh. Tapi ya karena kalau ketika di foto tuh yang nggak pakai jilbab satu aja kan, jadinya wow gitu loh. Jadi ini adalah satu langkah yang PKS ingin, oke, ideologi kita udah selesai, Pancasila. Tapi ada program besar kita middle income trap kita besar, PISA skor kita rendah, indeks persepsi korupsi kita, nih layanan infrastruktur kesehatan kita, tiba-tiba pindah ibu kota, buat apa pindah? Mendingan beresin pendidikan, kesehatan gitu kan. Mardhani, selain figur semacam Ibu Evalina itu, ada figur-figur lain nggak di jajaran DPP-nya? Nggak cuma di Dewan Pakar gitu? Yang non-muslim. yang non-muslim, kalau di daerah yang mayoritas muslim, ketua DPD-nya banyak dari teman-teman bukan Islam. Kemarin pelantikan salah satu ketua DPD di Nusa Tenggara Timur di gereja. Ya karena memang mereka pengen membesarkan PKS di situ, monggo. Dan
tidak bertentangan dengan ADART itu. Tetapi kita punya asas proporsional. Ketika di daerah yang muslim, ya kita dahulukan teman-teman yang muslim selama punya kapasitas. Kami punya prinsip island of integrity, ya pulau integritas. Kalau Anda punya integritas, ayo gabung PKS. Agama apa, pikiran apa, suku apa, warna apa, ayo gabung. Ini agak kompak Bang Ade sama PKS nih. Iya. Siapa? Bang Ade. Dari mana? Statementnya tone-nya agak Iya. ini ya. Jadi lebih Kan setuju, tadi saya- lebih setuju dengan Grace ini gimmick politik Iya. atau setuju Iya. dengan Bang Mardhani? Kan Bang Mardhani juga politisi kan. dia harus mengatakan bahwa ini lebih dari sekedar gimmick. Tapi ya paling gampang adalah kombinasi kali ya. Karena begini, saya sih nggak Ini percaya. husnuzon ini ya apa Ya, Bang ya, Ade. saya menganggap bahwa memang tadi kan dikatakan janganlah ditempatkan PKS itu di kanan. Kanan itu kan nggak harus buruk ya. Artinya gini, paling ujung kanannya kan si Khilafah, si apa HTI dan kawan-kawan kan. Tapi kan memang PKS dan nggak perlu malu-malu untuk mengakuinya bahwa memang inspirasinya datang dari kelompok-kelompok seperti Ikhwanul Muslimin yang memang percaya bahwa sebetulnya di dunia ini kita wajib memperjuangkan penerapan penggunaan apa yang sudah disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran dan hadis. Jadi kalaupun tidak menyebut negara Islam, tapi pada dasarnya PKS adalah perwakilan dari kelompok-kelompok politik dalam masyarakat Indonesia yang percaya bahwa Indonesia ini akan mencapai kemajuan terbesarnya kalau menerapkan ajaran, hukum, dan Islam dan seterusnya. Itu kan nggak usah dibantah juga dan itu adalah sesuatu yang menurut saya adalah daya tarik kekuatan utama dari PKS dalam rangka menarik si konstituen. Selama ini berusaha dibantah Anda lihat Bang Ade. Oleh siapa? Oleh PKS. Enggak juga sih, saya rasa enggak. Iya. Dan tadi kan objektifikasinya adalah ketika di lapangan. Kita menemukan bahwa salah satu kekuatan PKS itu di mana? Anak muda kan? Anda datang ke kampus-kampus, itu kader-kader PKS itu sangat kuat. Ada di UI misalnya, itu kan kelompok tarbiyah itu adalah kelompoknya PKS. Dan mereka itu memang hebat, well organized, bergerak dengan sel-sel, menguasai BEM dan seterusnya. Dan cita-cita mereka adalah memang mengislamkan kampus. Tidak dalam arti selalu negatif ya, menyingkirkan, enggak begitu, tapi memang kampus itu menjadi Islam. Ini juga sebetulnya PKS itu kepengen Indonesia yang penduduknya 85% Islam itu menjadi, nggak usah disebut negara Islam Indonesia gitu ya, tapi menjadi Islam. Anda lihat itu memang goals itu iya, utamanya itu ya. dan Nanti sebutnya menjadi Islami. menjadi Islami ya taruh. Karena Ya. di PKS bentuk sesuatu yang sangat relatif. Ya. Tetapi nilainya, dan kita percaya, menjadi Islami adalah kontribusi besar kita untuk membangun bangsa dalam bingkai Pancasila. Persis. Dan itu akan terlihat ketika misalnya PKS, tadi kan PKS yang disebut soal ibu kota. Tapi misalnya tentang undang-undang PKS. Ya, itu kan jelas. Penolakan PKS adalah karena di undang-undang tersebut tidak ada larangan terhadap hubungan di luar nikah tanpa paksaan. Yang adalah dalam bahasanya PKS adalah perzinahan. Perzinahan ini kan mestinya diatur dan dilarang. Itu kan artinya apa? Iya. Memang PKS percaya seharusnya yang diterapkan adalah hukum Islam. Oke. Ya, hukum yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang saya katakan bahwa itu akan beda dengan PAN barangkali. Iya, iya. Ya, PAN yang sekarang nih ya. PAN yang pasca Amin Rais. Yang PAN yang sekarang akan mengatakan bahwa enggak, kita nasionalis religius. Iya. Agama mengatakan bahwa memang sebaiknya perilaku seks itu diatur, tapi tidak perlu sampai akhirnya menghambat undang-undang, begitu kan misalnya. Jadi saya mau mengatakan bahwa nggak perlu dibantah juga dan kita tidak perlu mengatakan bahwa oh kalau gitu kalian radikal ya. PKS ini radikal. Enggak. Tapi PKS kalau pakai kategorisasi Islam itu atau politik Islam adalah kaum Islamis. Oke. Kaum yang percaya bahwa Islam itu memang pakai istilahnya Bung Mardhani Islami ya. Iya. Tapi sebenarnya itu Islamis kalau pakai terminologi ilmiahnya, kategorisasinya. Oke.
Menarik. Oke, Bang Andi. Walaupun tambahin dik untuk undang-undang TPKS detailnya banyak. Ada pasal-pasal yang buat kami juga punya catatan besar. Oke. PKS secara umum perlindungan kepada korban wajib ya. Tetapi jangan sampai jatuh dari kekerasan seksual menjadi kebebasan seksual. Ya. Harus ada Sekarang masih rambu-rambu menolak yang atau agak Masih. lebih kompromistis? Bang lagi Mardhani? dibahas. Lagi PKS akan memberikan keputusannya dalam Oke. 1-2 hari ke depan. Baik. Nanti kita tunggu karena saya nggak masuk dalam pansus itu, tetapi teman-teman mengupdate secara umum ruhnya kita setuju, tapi catatan-catatan ini yang perlu untuk Oke. kita lihat diakomodasi atau tidak. Baik.